Assalamualaikum saudaraku yang beriman. Selamat datang di channel Islamic Fortress. Temukan inspirasi dan pengetahuan tentang Islam melalui konten yang mendalam dan bermanfaat. Mari bersama-sama memperkuat iman dan memperluas wawasan kita. Perkembangan Islam di Britania Raya telah melalui beberapa fase penting, sejak awal kedatangannya hingga sekarang. Sejarah kehadiran Islam di Britania Raya dapat ditelusuri kembali ke abad ke-8, ketika para pedagang Muslim dari Timur Tengah dan Afrika Utara mulai berdagang dengan Inggris. Namun, komunitas Muslim yang signifikan baru terbentuk pada abad ke-19 dengan kedatangan pelaut dari Yaman dan pedagang dari India yang berada di bawah pemerintahan Britania. Gelombang besar imigrasi Muslim ke Britania Raya terjadi setelah Perang Dunia Kedua, terutama dari bekas koloni Britania seperti India, Pakistan, dan Bangladesh. Ini dipicu oleh kebutuhan tenaga kerja di sektor industri yang berkembang pesat pada masa itu. Imigran ini kemudian membentuk komunitas-komunitas Muslim yang lebih besar di berbagai kota besar seperti London, Birmingham, dan Manchester. Komunitas Muslim di Britania Raya telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bisnis. Banyak Muslim yang sukses sebagai dokter, pengusaha, dan akademisi. Selain itu, organisasi-organisasi Muslim juga aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, termasuk menyediakan bantuan bagi yang kurang mampu dan mengadakan program pendidikan. Meskipun banyak kemajuan, komunitas Muslim di Britania Raya juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk diskriminasi, Islamofobia, dan isu-isu terkait integrasi. Insiden-insiden seperti serangan teror telah meningkatkan ketegangan. Namun, banyak inisiatif yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah untuk mempromosikan pemahaman dan integrasi yang lebih baik. Banyak organisasi Muslim dan non-Muslim bekerja untuk melawan Islamofobia dan mempromosikan pemahaman dan toleransi antaragama yang membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi kebangkitan Islam. Wilayah dengan populasi Muslim terbanyak di Britania Raya cenderung berada di kota-kota besar dan daerah perkotaan. London adalah kota dengan populasi Muslim terbesar di Britania Raya. Menurut sensus 2011, terdapat lebih dari 1 juta Muslim di London, yang merupakan sekitar 12,4% dari total populasi kota tersebut. Kawasan seperti Tower Hamlets, Newham, dan Waltham Forest memiliki konsentrasi tinggi penduduk Muslim. Birmingham memiliki populasi Muslim yang signifikan, dengan sekitar 27% dari total penduduk kota tersebut adalah Muslim. Kawasan seperti Sparkbrook, Small Heath, dan Washwood Heath memiliki komunitas Muslim yang besar. Manchester juga memiliki populasi Muslim yang besar, terutama di daerah-daerah seperti Rusholme, Longside, dan Cheetham Hill. Sekitar 15% dari total populasi Manchester adalah Muslim. Dan berikut adalah kisah dari seorang wanita asal Britania Raya yang memutuskan masuk Islam setelah melalui beberapa tantangan dalam hidupnya. Seperti dilansir dari laman All American Muslim, perempuan tersebut berasal dari Sheffield, Britania Raya. Saat mengandung dirinya, ibu kandungnya baru berusia 17 tahun. Ya, Aminah kecil lahir sebagai anak di luar nikah. Aku lahir pada 12 Oktober 1973, bertepatan dengan 15 Ramadan. Aku adalah anak yang tak teringinkan. Otoritas lokal kemudian membawaku sebagai bayi usia 1 bulan ke sebuah panti asuhan. Kata Aminah menuturkan kisahnya, seperti dikutip dari All American Muslim beberapa waktu lalu. Beberapa bulan kemudian, panti tersebut dikunjungi sepasang suami dan istri dari Liverpool. Mereka adalah Norman dan Sylvia Blake. Keduanya telah lama mengidam-idamkan hadirnya buah hati. Suami istri tersebut pada Maret 1974 mengadopsi Aminah bayi. Sejak saat itu, ia pun menjadi bagian dari keluarga Blake. Dari tahun ke tahun, mereka selalu memberikan dukungan, kasih sayang, dan cinta kepadanya. Aminah tumbuh menjadi seorang gadis yang ceria. Ia sangat dekat dengan ayah angkatnya. Norman Blake sehari-hari bekerja sebagai dosen. Sementara itu, Nyonya Blake merupakan seniman. Seperti umumnya anak-anak muda, Aminah pun memiliki banyak teman. Sayangnya, ia mudah terpengaruh oleh pergaulan yang kurang baik. Dalam arti, gadis ini cenderung menyukai pesta atau menghabiskan waktu dengan jalan-jalan, bukannya belajar. Salah satu kenakalan yang kadang kala dilakukannya ketika itu adalah menenggak minuman keras. Di akhir pekan, ia mengajak beberapa temannya untuk masuk ke dalam tempat hiburan.
Di sana, mereka melalui malam dengan berjoget dan bersenang-senang. Namun, siapa sangka hobi clubbing itulah yang mempertemukannya dengan Islam. Cerita bermula sejak dirinya berkenalan dengan seorang kawan baru. Laila, demikian namanya, merupakan perempuan Inggris keturunan Pakistan. Walaupun seorang Muslim, Laila beberapa kali ikut dalam pesta minuman keras di klub bersama dengan Aminah. Pernah pada suatu Sabtu malam, gadis ini mabuk berat. Dengan tergopoh-gopoh, ia pun dirangkul Laila untuk pulang. Karena masih dini hari, perempuan berdarah Pakistan itu membawa kawannya ke flat tempat tinggalnya. Kebetulan, kedua orang tuanya sedang berada di luar kota. Langsung saja, Laila memapah temannya yang sedang tak sadarkan diri itu ke kamarnya. Keesokan paginya, Aminah terbangun. Untuk beberapa saat, ia merasa terkejut karena berada di dalam kamar yang bukan miliknya. Mengetahui pertolongan Laila, ia pun merasa terharu dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Sesudah membersihkan diri, Aminah hendak bersantai sejenak di dalam kamar kawannya itu. Tanpa sengaja, gadis ini melihat sebuah buku yang bersampul biru. Pada bagian cover, terdapat ukiran-ukiran indah yang membuatnya penasaran. Itu Al-Quran, kitab suci orang Islam. Dan ukiran itu bukanlah hiasan, melainkan huruf Arab yang berarti Al-Quran yang mulia. Ujar Aminah menirukan perkataan Laila kepadanya saat itu. Ia lalu membuka-buka mushaf tersebut. Ternyata, isinya tidak hanya teks berbahasa Arab, tetapi juga terjemahannya. Pada sebuah halaman, Aminah mendapati beberapa ayat yang menyebut nama Maryam, yakni ibunda Nabi Isa. Laila kemudian menjelaskan, Islam adalah agama yang memuliakan keduanya. Bahkan, ada satu surah di dalam Al-Quran yang dinamakan Surat Maryam. Aminah saat itu merasa familiar dengan kandungan surah Maryam, sebab kedua orang tua angkatnya tergolong religius. Mereka rutin mengajaknya ke gereja. Di rumah pun, Norman dan Sylvia Blake seringkali menghabiskan waktu sore dengan membaca buku-buku keagamaan. Sejak momen itu, Aminah mulai tertarik mempelajari agama. Ia pun rajin membaca kitab agama yang dipeluk orang tua angkatnya, dibandingkannya hasil pembacaan itu dengan Al-Quran. Menurut Laila, semua orang Islam meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan manusia. Pernyataan itu membuatnya tertarik. Saat mengunjungi flatnya, kawannya itu kemudian mengakui bahwa pengetahuan dirinya tentang agama belum begitu memadai. Ia pun disarankan untuk berdiskusi dengan tetangganya yang merupakan seorang mu'alaf. Beberapa hari berikutnya, Aminah memberanikan diri untuk berkenalan dengan tetangga Muslim tersebut. Ia bernama Daud. Setelah mengutarakan maksudnya, ia pun mulai mengajukan berbagai pertanyaan tentang Al-Quran. Siapa yang menulis Al-Quran? Bagaimana membuktikan bahwa ini adalah firman Tuhan? Bagaimana dengan fakta-fakta saintifik? Itulah berbagai hal yang ingin kudapatkan jawabannya, ucap Aminah. Dengan santai dan jelas, Daud memaparkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Menyimaknya, Aminah merasa cukup puas. Ajaran Islam menurutnya terdengar masuk akal. Sejak saat itu, ia pun seringkali berdiskusi dengan Daud mengenai aspek-aspek keislaman. Hingga pada suatu hari, saat keduanya sedang mengobrol, tiba-tiba terdengar suara. Sumbernya berasal dari komputer milik mualaf tersebut. Ia sama sekali tidak memahami apa arti dan maksud suara itu. Bagaimanapun, kemerduan kumandang tersebut membuat batin dan pikirannya lebih tenang. Daud lalu menjelaskan, suara yang sedang didengarkannya itu adalah azan. Ini merupakan tanda masuk waktu salat, yakni ibadah yang dilakukan setiap muslim 5 kali dalam sehari. Ketika mendengarnya, seluruh diriku seperti tenggelam dalam perasaan yang hangat dan lembut. Aku kira pada saat itulah untuk pertama kalinya merasakan manisnya iman, kenang Aminah. Sebelum pulang, ia diberikan sebuah kepingan CD oleh Daud. Benda itu berisi rekaman video dakwah yang berjudul Ar-Risalah, yakni pesan. Durasinya sekitar 3 jam. Aminah mengatakan dirinya akan menonton tayangan itu hingga tuntas. Dalam beberapa pekan ke depan, ia membagi waktunya untuk dapat menamatkan Ar-Risalah. Ada salah satu bagian dari video tersebut yang membuatnya terkesima, yakni perihal sejarah azan. Muazin pertama dalam sejarah Islam adalah Bilal bin Rabah. Sahabat Nabi SAW ini mengalami berbagai ujian dalam hidupnya, tetapi selalu tegar dan teguh di jalan tauhid. Aminah pun meluaskan minatnya pada sirah nabawiyah dalam bahasa Inggris. Gadis ini juga membaca beberapa buku yang mengisahkan perjuangan Rasulullah SAW. Lama-kelamaan,
ia pun mengagumi sosok pembawa risalah Islam itu. Tak terasa, sudah berbulan-bulan Aminah rutin mempelajari agama tauhid. Ia melakukannya dengan membaca berbagai buku atau menonton video yang direkomendasikan kawannya. Atas saran Daud, ia pun mulai mengikuti kajian-kajian keislaman secara langsung. Ada satu masjid yang berlokasi cukup jauh dari rumahnya. Di tempat ibadah ini terdapat seorang imam yang mengikuti tarekat sufi. Pada suatu hari, Aminah pun ikut dalam pengajian yang digelarnya. Setelah beberapa pertemuan, ia memberanikan diri untuk meminta izin berdiskusi. Sang imam dengan senang hati menerimanya. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk mengajukan berbagai pertanyaan tentang Islam. Imam tersebut dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Aminah, termasuk diantaranya mengenai pandangan Al-Quran terhadap sains. Ulama itu menjelaskan, banyak ayat dalam kitabullah yang menyuruh manusia untuk menggunakan akal pikirannya. Dengan memanfaatkan potensi akal, setiap insan dapat merenungi kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam itu mencontohkan beberapa ayat dalam surah Al-Mu'minun yang menjelaskan penciptaan manusia. Aminah tidak menyangka proses biologis, mulai dari pembelahan sel, kemunculan embrio, hingga perkembangan bayi dalam rahim. Itu dideskripsikan dengan detail dalam Al-Quran. Kitab ini tidak mungkin hasil kreasi manusia. Kitab ini diturunkan lebih dari 1400 tahun silam kepada seorang yang buta huruf. Ternyata, isinya dengan tepat menjelaskan fase-fase penciptaan manusia, kata Aminah. Pada musim gugur tahun 1992, Aminah pun memantapkan hatinya. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat di masjid dengan bimbingan imam setempat. Alhamdulillah, itulah langkah pertamaku dalam berislam, kenangnya. Sejak memeluk Islam, ia pun memilih nama baru, yakni Aminah. Itu terinspirasi dari nama ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa hari, Norman dan Sylvia Blake belum mengetahui bahwa anak itu telah berpindah agama. Belakangan, kabar tersebut akhirnya menyeruak. Ayah tirinya mengaku kecewa, tetapi tidak sampai menghalang-halangi. Sementara itu, ibu tirinya sempat merasa khawatir. Perlahan-lahan, sikap keduanya mulai melunak. Mereka tidak lagi mempersoalkan keyakinan yang dipeluk Aminah. Hal itu tentu membuat langkah mu'alaf tersebut lebih ringan. Sedikit persoalan terjadi pada dirinya. Beberapa bulan berlalu sejak keislamannya, Aminah belum juga lancar melaksanakan salat. Seringkali ia lupa ayat yang mesti dibaca dalam salat. Harapannya, beberapa teman dapat mengajarinya, tetapi mereka tak kunjung punya waktu. Aminah tidak berputus asa, ia terus belajar hingga benar-benar lancar dalam beribadah. Seorang kawannya di masjid, Tracy, juga selalu memberikan motivasi kepadanya. Hingga terjadilah peristiwa yang kian menyadarkan dirinya. Ayah Tracy terkena serangan jantung dan wafat beberapa saat kemudian. Aminah pun turut berduka. Ia mengenang almarhum terkenal sebagai seorang yang saleh. Tidak sekalipun ayah Tracy itu meninggalkan salatnya. Saat bertakziah ke rumah duka, Aminah sekilas melihat wajah jenazah. Saya melihat jenazah almarhum tersenyum, seperti ada cahaya pada wajahnya. Orang-orang mengenalnya sebagai pribadi yang soleh. Maka saya kaitkan senyumnya itu dengan hasil dari keberkahan salatnya, kata Aminah. Demikianlah kisah inspiratif Aminah Blake, salah satu wanita dari Inggris Raya yang menemukan cinta dalam Islam dan akhirnya menerima hidayah. Semoga kehadiran Islam di Inggris menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang berpandangan negatif. Sesungguhnya Islam adalah agama yang penuh dengan kedamaian, toleransi, dan kasih sayang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.